Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurnia dengan NIM A1S11995. Video ini adalah tugas dari mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Rasimin MPD dan Bapak Afan Yusra SPD MPD. Baiklah, penjelasan pertama yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah pengertian dari layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh bahan dari narasumber tertentu atau bisa disebut guru pembimbing atau seorang konselor yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari, baik individu sebagai pelajar, anggota, dan masyarakat, serta untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusannya. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pengertian layanan konseling kelompok. Nah, layanan konseling kelompok ini merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, layanan konseling kelompok ini memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah melalui dinamika kelompok dalam konseling kelompok. Berikutnya, perbedaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Menurut Gazda, Ginter, dan Holm, 2001 membuat beberapa perbedaan antara bimbingan dan konseling kelompok sebagai berikut. Nah, yang pertama, bimbingan kelompok disarankan untuk semua individu atau siswa sekolah atau atas dasar terjadwal dengan teratur. Sedangkan konseling kelompok hanya disarankan untuk mereka yang mempunyai masalah sesaat atau berkesinambungan. Nah, yang kedua, bimbingan kelompok merupakan usaha tidak langsung untuk mengubah tindakan atau tingkah laku dengan memberi informasi dan menekankan fungsi kognitif atau intelektif. Sementara konseling kelompok memberi usaha langsung untuk memodifikasi tindakan atau perilaku dengan menekankan keterlibatan yang bersifat afektif. Nah, yang ketiga yaitu bimbingan kelompok bisa diterapkan untuk kelompok seukuran kelas atau pengertian lama. Sementara konseling kelompok lebih bisa diterapkan pada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 3-4 siswa atau bisa juga 6-10 siswa. Nah, berikutnya ada standar prosedur operasional bimbingan kelompok. Menurut Prayetno dan Amti menjelaskan standar prosedur operasional bimbingan kelompok meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, dan tindak lanjut dan laporan. Nah, menurut Dikbud 2016, prosedur bimbingan kelompok meliputi pra-bimbingan, pelaksanaan, dan pasca bimbingan, mengevaluasi perubahan yang dicapai, menetapkan tindak lanjut, kegiatan yang dibutuhkan, dan menyusun laporan bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya, rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Dikembangkan sesuai topik yang telah dirumuskan dari hasil identifikasi kebutuhan peserta didik dan aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya, terdapat 4 tahap bimbingan kelompok, yaitu pembukaan, transisi, inti, dan penutup. Menurut Dikbud 2016, dalam bimbingan dan berikutnya dalam bimbingan kelompok terdapat 4 teknik, yaitu diskusi kelompok, sosiodrama, psikodrama, dan homeroom. Selanjutnya yaitu ada standar prosedur operasional konseling kelompok. Standar prosedur operasional konseling kelompok meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Menurut Prayetno dan Amti
2004. Nah, selanjutnya prosedur konseling kelompok menurut Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Atas 2016 meliputi pra-bimbingan kelompok, pelaksanaan konseling kelompok, dan pasca konseling kelompok. Nah, selanjutnya yaitu ada rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan konseling kelompok. Nah, selanjutnya ada menurut Gibson dan Michelle 2011 mengemukakan 5 tahap pertama pembentukan kelompok. Tahap ketiga yaitu produktivitas, tahap keempat realisasi, dan tahap kelima penutup. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik konseling kelompok yaitu realisasi kontak perilaku asertif training modeling. Selanjutnya itu ada evaluasi layanan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, pengertiannya yaitu evaluasi adalah sebuah proses bagi penyediaan informasi bagi para pengambilan keputusan menurut Gibson dan Michelle 2011. Nah, yang berikutnya ada prinsip evaluasi. Nah, prinsip evaluasi itu ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, dan sistematis. Nah, ada juga tujuan dari evaluasi yaitu untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dan program yang telah ditetapkan. Nah, berikutnya ada kriteria evaluasi dalam program BK. Nah, berbeda dengan hasil evaluasi pengajaran, pada umumnya berbentuk angka atau skor. Maka hasil evaluasi pelayanan konseling berupa deskripsi tentang aspek-aspek yang dievaluasi. Adapun aspek-aspek yang menjadi fokus dalam evaluasi program bimbingan dan konseling antara lain yang pertama yaitu partisipasi atau aktivitas dan pemahaman peserta didik, yang kedua yaitu kegunaan layanan menurut peserta didik, yang ketiga adalah perolehan peserta didik dari layanan, yang keempat ada minat peserta didik terhadap layanan lebih lanjut, yang kelima ada perkembangan peserta didik dan waktu ke waktu. Yang keenam ada perolehan guru pembimbing. Yang tujuh ada komitmen pihak-pihak terkait. Serta yang ke-8 yaitu kelancaran dan suasana penyelenggaraan kegiatan. Nah, berikutnya yaitu terdapat dua evaluasi yang umum dilaksanakan pada layanan konseling program bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu ada yang pertama evaluasi proses dan yang kedua ada evaluasi hasil. Berikutnya ada tindak lanjut hasil evaluasi layanan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, ada pengertian yaitu istilah tindak lanjut evaluasi program bimbingan dan konseling dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu tindak lanjut sebagai tahap akhir dan kegiatan evaluasi. Nah, yang B yaitu ada tujuan dari hasil evaluasi ini yaitu yang pertama memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektivitas program. Nah, yang C yaitu langkah-langkah tindak lanjut. Nah, yang C ada langkah-langkah dan tindak lanjut. Nah, yang pertama adalah menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. Nah, yang B yaitu menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. Nah, yang C yaitu melakukan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau dikembangkan dan alokasi waktu yang telah ditemukan. Nah, yang D yaitu pelaksanaan tindak lanjut. Nah, pelaksanaan tindak lanjut ini dalam konteks pelaksanaan layanan dilakukan untuk menindaklanjut hasil layanan yang telah diberikan. Nah, berikutnya ada laporan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, ada pengertiannya yaitu
Pelaporan merupakan layanan lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Nah, yang B yaitu ada tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan informasi perkembangan kemajuan, dinamika permasalahan, dan keunggulan serta capaian akhir program bimbingan dan konseling kepada seluruh pihak yang terlibat dalam dan berkepentingan. Nah, yang C yaitu ada langkah-langkah pelaporan, yaitu ada persiapan, pengumpulan, dan penyajian data penulisan laporan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.